Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismana Milana Faiza, NIM 2120210020 dari kelas PIAUD 1, akan menjelaskan sedikit materi mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Di dalam layanan pembelajaran PAUD dibutuhkan guru atau pendidik yang tidak hanya mampu melayani atau menstimulasi anak dengan baik, tapi juga mampu melayani evaluasi dengan baik. Nah, dalam evaluasi tersebut terdapat beberapa batasan dalam evaluasi pembelajarannya. Yang pertama itu ada tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama itu ada tes. Tes merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran atau alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Nah, objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi. Respon peserta terhadap tes sejumlah pertanyaan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Tes merupakan bagian tersempit dari evaluasi. Selanjutnya itu ada pengukuran. Pengukuran itu adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Nah, pengukuran ini memiliki konsep yang lebih luas daripada tes. Jadi, kita dapat mengukur karakteristik suatu objek tanpa menggunakan tes, misalnya dengan menggunakan pengamatan, skala rating, atau cara lain untuk memperoleh informasi dalam membentuk kuantitatif. Yang selanjutnya itu ada penilaian atau asesmen. Nah, penilaian atau asesmen ini memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi, karena pada dasarnya asesmen atau penilaian itu dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran. Yang selanjutnya itu ada evaluasi, yaitu memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran, maupun tes. Nah, evaluasi ini merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Yang kedua itu ada pembelajaran pada anak usia dini. Nah, pembelajaran pada anak usia dini ini pada dasarnya adalah penciptaan lingkungan atau pengkondisian dan pemberian perilaku atau pengalaman kepada anak agar dapat berubah. Dalam hal ini dilakukan supaya tumbuh dan kembang anak itu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk membatasinya itu lebih spesifik, pembelajaran pada anak usia dini akan setara dengan penciptaan lingkungan yang dapat menstimulasi anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan kematangan dan potensinya. Yang ketiga itu ada batasan evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, batasan pada evaluasi pembelajaran anak usia dini itu yaitu merupakan proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang data, perkembangan, dan belajar anak dalam kegiatan pembelajaran atau program layanan stimulasi yang diselenggarakan di lembaga dalam bentuk sekolah atau kelas di PAUD. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan dari evaluasi pendidikan anak usia dini. Tujuannya itu untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan layanan program stimulasi dan pencapaian hasil-hasilnya oleh setiap anak. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat dari evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Manfaatnya itu yaitu untuk memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran atau program stimulasi yang telah berlangsung atau dilaksanakan oleh pendidik atau guru. Yang kedua itu membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran atau program stimulasi terhadap anak. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran atau program stimulasi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip evaluasi pembelajaran anak usia dini. Prinsip dari evaluasi pembelajaran pada anak usia dini itu yang pertama itu berhubungan dengan tujuan program kegiatan pembelajaran. Yang kedua, hasil evaluasi menguntungkan anak. Yang ketiga, sebuah proses keterlibatan kerjasama. Yang keempat, menggunakan cara yang tepat.
Dan yang terakhir itu tepat, objektif, dan segera. Pembahasan selanjutnya yaitu ada prosedur. Prosedur itu terdapat beberapa prosedur evaluasi pembelajaran dalam PAUD. Yang pertama itu menentukan tugas atau perencanaan. Yang kedua, menentukan desain evaluasi. Yang ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Yang keempat, mengumpulkan data atau pengumpulan data atau informasi. Yang kelima, menganalisis dan interpretasi. Dan yang selanjutnya itu ada menindaklanjuti. Baik, yang selanjutnya itu ada praktek evaluasi pembelajaran PAUD atau pendidikan anak usia dini. Praktek pembelajaran pendidikan anak usia dini itu dapat berupa yang pertama itu ada catatan anekdot. Catatan anekdot atau catatan kejadian khusus merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak di dalam situasi khusus. Yang selanjutnya itu ada catatan berkesinambungan. Nah, catatan ini memuat kejadian secara rinci dan berurutan. Pendidik atau pengamat mencatat semua kejadian terus-menerus yang dilakukan oleh anak. Nah, catatan berkesinambungan ini berbeda dengan catatan anekdot, karena catatan berkesinambungan adalah catatan yang mencatat semua perilaku anak, bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa tertentu saja, dan pencatatan dilakukan langsung, tidak menunda kemudian setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga itu ada catatan spesimen. Catatan spesimen atau spesimen record hampir mirip dengan catatan berkesinambungan, tetapi lebih rinci. Nah, catatan ini sering digunakan oleh pengamat yang menginginkan uraian lengkap dari suatu perilaku khusus anak, misalnya perilaku yang berkaitan dengan emosi anak. Yang keempat itu ada time sampling record atau rekaman time sampling. Time sampling ini dilakukan untuk mengamati perilaku khusus dari seorang anak atau kelompok dan mencatat ada atau tidaknya perilaku tersebut dalam interval yang sudah ditentukan untuk diamati. Baik, yang kelima itu ada event sampling record. Event sampling record adalah suatu metode yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu dan kemudian mencatat perilaku khusus yang sudah dipilih lebih dahulu. Nah, yang keenam atau yang selanjutnya itu ada checklist. Checklist merupakan alat perekam hasil observasi terhadap perkembangan anak. Yang ketujuh itu ada kumpulan bukti hasil kemampuan anak. Yang kedelapan itu ada portofolio. Portofolio adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan karya anak dalam rangka melakukan evaluasi perkembangan belajar anak usia dini. Dan yang terakhir itu ada laporan hasil pengamatan. Nah, laporan hasil pengamatan ini berisi hasil pengamatan perkembangan anak yang telah dicatat dengan berbagai catatan pengamatan berdasarkan sikap perilaku dan kegiatan anak, baik itu catatan anekdot, catatan berjalan, time sampling, atau running record. Dan catatan pengamatan ini berdasarkan hasil karya anak berupa portofolio selama 1 semester yang kemudian dirangkum menjadi laporan hasil evaluasi yang akan diberikan kepada orang tua. Yang terakhir itu ada pedoman evaluasi pembelajaran PAUD. Nah, pedoman evaluasi pembelajaran PAUD itu terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada catatan fakta, yang kedua catatan semua, yang ketiga jangan menginterpretasi, yang keempat jangan mencatat yang tidak didengar, yang kelima gunakan kata deskriptif, yang keenam amati anak, yang ketujuh melakukan pengamatan, dan yang ke-8 adalah waktu pengamatan. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai hakikat evaluasi pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.